Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Mas- Hari ini kita akan memulai mata kuliah praktikum pemulihan tanaman di acara keempat. Seperti yang saya jelaskan di kelas, untuk praktikum pemulihan tanaman akan dimulai di bagian kotak punet ya. Ini adalah untuk menjelaskan tentang persilangan monohibrid. Nah, bisa kita lihat kalau misalnya teman-teman lihat di buku petunjuk praktikum ya. Saya share kembali untuk petunjuk praktikumnya. Kita bisa lihat kalau di petunjuk praktikum di acara keempat, ini ini teman-teman untuk persilangan monohibrid. Ini teman-teman nanti akan melakukan 3 kegiatan yaitu persilangan acak tanpa seleksi, kemudian persilangan acak atau random mating ya dengan seleksi sebagian, kemudian dan seleksi lengkap. Nah, yang pertama kali kita lakukan yaitu melakukan persilangan monohibrid dengan 6 jenis persilangan. Nah, di sini kita lihat bahwa genetika yang kita punya yaitu ada induk jantan dan induk betina yang masing-masing memiliki susunan genetis AA, A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa share yang sebelah sini ya, share untuk ini, bahwa kita memiliki individu A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Nah, ini kalau kita lihat dari model persilangan, ini misalnya contohnya ya, kemarin sudah saya jelaskan ya untuk kotak punet, kita langsung saja masuk yang ke contohnya ya, contohnya yang di sini. Nah, ini misalnya kalau kita punya kita punya satu satu gen yang memiliki atau misalnya ini adalah alel atau alel ya, di mana ini kita mempunyai alel A besar itu dominan sempurna terhadap alel A kecil. Nah, alel A kecil ini biasa kita sebut sebagai sifat yang resesif ya, sedangkan A ini adalah dominan. Misalnya di sini A besar ini menandakan sifat atau nanti fenotipe yaitu atau karakter itu yaitu karakter yang misalnya di sini kita biji besar dan kemudian A kecil itu adalah karakter tanaman yang berbiji kecil seperti kemarin di kelas saya jelaskan misalnya ya ada kacipir yang dia berbiji besar dan kecil. Nah, ini kalau kita silangkan misalnya di betina ya, ingat ya betina itu selalu ada di kiri kalau persilangan sedangkan jantan ada di kanan ini ya. Nah, ini biasanya misalnya ya, ini kan sudah ya kemarin kalau misalnya dia ada di betina, dia mempunyai pasangan alel A besar dan A kecil ya, dia heterozigot dominan yang kita silangkan dengan heterozigot dominan A besar A kecil, maka ini kalau kita dalam satu kali persilangan maka dia akan menghasilkan ini ya A besar, A besar, A kecil, A besar, kemudian A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Nah, ini kalau tetap di sini ya, di sini karena kita menyesuaikan saja ini A kecil, A besar. Dalam penulisannya ini tetap bisa kita balik menjadi A besar, A kecil. Nah, ini ya, artinya dia tetap fenotipenya nanti besar. Nah, ini berapa sih jumlah individu minimumnya? Ya, kita ketahui kan jumlah individu minimum dari hasil persilangan kita ketahui, maka dia A besar sebanyak 1. Kemudian A besar, A kecil ada berapa? Ada 2 dan A kecil ada 1. Sehingga total jumlah individu ada 4. Nah, bagaimana kita menghitung frekuensi genotip, frekuensi alan, dan frekuensi fenotipnya? Ini kita bisa lihat ya. Kalau A besar, ini kita lihat bahwa jumlah individunya ada berapa yang tadi? 1, 2, 1. Sehingga totalnya dia ada 4 ya totalnya. Bagaimana kita menghitung frekuensi genotipnya? Maka di sini P2 ya kita lihat bahwa jumlah individu ini jumlah di individu di genotipe A besar ini nanti dibagi dengan jumlah individu total. Nah, ini ya karena di sini adalah kita lihat ya di sini ada P2 itu ini ya.
Kemudian kita bagi dengan total. Total ini adalah P5. Ini P5 ya. Agar dia tetap tidak bergerak saat kita geser ke bawah nanti kursornya, maka kita beri tanda dolar ya, tanda dolar, kemudian kita enter saja maka dia muncul. Nah, saat kita geser ke bawah nanti nilainya akan tetap sama ya, seperti ini. Bagaimana dengan saat kita menghitung frekuensi alel ya, frekuensi alel, maka kita bisa lihat bahwa frekuensi alel, kita lihat ya di sebelah sini, ini frekuensi alelnya. Kalau kita lihat, ini kan tadi saya jelaskan ya, ini adalah pasangan satu pasang alel, artinya dia ada dua alel, satu pasang alel, ini juga satu pasang alel, dan ini juga satu pasang alel. Maka satu pasang alel ini dia perhitungannya seperti apa frekuensi alelnya? Maka kita lihat jumlah individunya. Jumlah individunya untuk menentukan berapakah banyak alel dari hasil persilangan heterozigot dominan ini. Maka kita lihat ya, karena kita mempunyai satu pasang alel di sini yang jumlah alelnya masing-masing 2, maka di sini jumlah individunya 1 ya. Maka kita sama dengan 2. 2 ini dari mana? Dari individu 1 ini dan ini ya, individu ini ya, pasangan alel yang A besar ini. Nah, ini ya kita lihat di sini. Kita klik. Nah, kita klik ya ini. Maka dia dari individu ini ya, biru. Kemudian ini 2 kali, kenapa? Karena ternyata yang A besar, alel A besar ini ada 2 di sini, yaitu di homozigot dominan. Kemudian ditambah 0,5 ya, dikalikan P3 individu kedua. Kenapa 0,5? Karena ternyata di heterozigot dominan, yaitu A besar A kecil, terdapat satu alel A besar. Maka dia dikalikan 0,5. Setengahnya ya, dia setengah dari populasi ini ya, dari jumlah individunya ini, maka dia tetap ini 3 ya, sama seperti di bawah, dia 2 ya, ini kita lihat bahwa dia 2, P4, mana P4 ya, 4 ini ya, karena dia ada A kecil, ada satu pasang alel, di mana dia terdapat 2 alel homozigot resesif, maka dia 2 kali alel. Kemudian alel yang satunya ada di mana? Kenapa ini tidak 1? Kalau 1, kemudian yang alel ini ya, A besar A kecil ini, kalau 1 maka dia nanti tetap 2. Nah, makanya di sini adalah setengah dari jumlah alel. Dia setengah pasang alel di sini, setengah kali P3, maka dia sama-sama 3 ya. Setelah kita total, ternyata jumlah alelnya ada 6. 6 jumlah alel ya. Frekuensinya seperti apa? Maka frekuensinya adalah jumlah alel, ini ya P3 ya. Kalau kita lihat frekuensinya, kita lihat dari P3 dibagi dengan total alel. Ini jangan lupa nanti kita beri tanda dolar agar saat di drag ke bawah atau dibawa ke bawah dia tetap tidak bergerak. Kemudian kita lihat frekuensi fenotipe. Kita lihat kemarin ya, kalau frekuensi fenotipe itu karena A besar dia dominan sempurna terhadap A kecil, atau A besar ini sifat yang dominan ya, karena dia dominan sempurna, maka dia tetap ya, kalau misalnya dia A besar A kecil, maka dia tetap menjadi fenotipenya yaitu besar, dia tetap besar. Karena fenotipe besar kita lihat dari jumlah individunya ini ya, atau dari sini bisa kita lihat langsung bahwa A besar ada 1, A besar A kecil ada 2, artinya fenotipe besar atau misalnya kecipir yang berbiji besar ya, itu ternyata ada 3. Kemudian yang kedua, yang fenotipe yang A kecil ya, kecipir yang berbiji kecil, ini ada 1 ya, tetap ada 1 ya. Maka dia bagaimana menghitungnya? Sama di sini jumlah ya, ini ya kita lihat bahwa jumlah fenotipe per karakter ya, karakter yang besar dan karakter yang kecil ini dibagi dengan jumlah total, maka dia hasilnya seperti ini, akan sama ya, hasilnya akan menjadi ini. Ini nanti sih kalau teman-teman diberi tanda dolar ini agar saat di-drag ke bawah atau ditarik ke bawah ya, kalau ditarik ke bawah ini dia tetap. Nah, kalau misalnya ini kita coba ya, kalau misalnya tidak kita kasih dolar saat kita tarik ke bawah, kita coba ya dibagi dengan ini, maka nanti teman-teman dia tidak perubahannya akan berbeda. Nah, value-nya tidak akan keluar, maka teman-teman harus kunci. Kunci ini adalah diberi tanda dolar.
Begitu ya. Nah, teman-teman, tadi kan ada ya ini nanti kita lihat bahwa di petunjuk praktikum itu ada 6 jenis persilangan ya. Ini ada 6 jenis persilangan, kita share lagi. Bahwa ini ada 6 jenis persilangan ya untuk persilangan monohibridnya dulu kita kerjakan. Maka teman-teman akan mengerjakan ini nanti di bawah ya, ke 6 jenis persilangan. Nah, kita lihat lagi. Keenam jenis persilangan, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, maka ini model persilangan satunya tadi ya, M besar apa namanya? Tadi kita menggunakan A ya, tanda A, maka sekarang kita coba bawa warna bunga merah dan warna bunga putih. Kita anggap warna bunga merah itu ditunjukkan atau diperlihatkan ya, diidentifikasi dengan M besar gitu, dengan tanda M besar, kemudian yang warna bunga putih dia M kecil, di mana M besar dominan terhadap M kecil atau terhadap resesif warna bunga merah. Warna bunga merah ya, ini warna bunga merah ini dia dominan terhadap warna bunga putih. Maka bisa kita lihat ini ya, kalau kita lihat ini, maka dia M besar ini ya, dia akhirnya homozigot, artinya dia adalah homozigot dominan. Kita persilangkan, betina itu homozigot dominan ya. Ingat ya, betina selalu ada di kiri, jantan ada selalu ada di kanan ya. Maka di sini ini M besar disilangkan dengan M besar. Maka hasilnya dia akan 100% homozigot dominan, karena pasti kalau homozigot disilangkan dengan homozigot pasti hasilnya adalah homozigot, keseluruhannya ada keturunannya adalah homozigot. Dan kalau heterozigot misalnya ya, heterozigot itu M besar M kecil dikalikan M besar M kecil, maka dia pasti akan bervariasi, ada yang homozigot dominan, ada yang heterozigot dominan, ada yang resesif. Kalau misalnya nanti dia dikalikan dengan heterozigot dominan dengan homozigot dominan, maka hasilnya pasti ini, karena ini ya nanti hasilnya pasti tidak ada yang resesif. Kalau misalnya kita kalikan, kita silangkan dengan M kecil ya, dengan resesif, maka dia tidak akan terjadi homozigot dominan ya, karena dia tidak ada yang kita tandakan M besar. Kalau misalnya kita silangkan misalnya ya, dengan M besar M kecil, maka dia akan segregasi ya. Kita segregasi itu artinya dia akan memecah begitu genotipe-genotipenya, alel-alelnya tersebut, dia akan ada ya homozigot dominan, kemudian heterozigot dominan ya, karena di sini ada alel M besar dan alel M kecil yang resesif dan dominan ya. Nah, kemudian ada yang alel M kecil. Nah, M kecil ini dia resesif ya. Nah, ini teman-teman nanti akan melakukan persilangan ini. Di sini ditunjukkan ya, cara pengerjaannya tadi sama dengan yang contoh di atas ini ya, sama dikerjakan dengan yang ini. Nanti silakan teman-teman lengkapi. Kemudian di sini saya jelaskan bahwa dia ada dua model persilangan ya. Ini baru saya tuliskan dua model persilangan. Silakan nanti teman-teman tambahkan model persilangan yang selanjutnya seperti yang di sini ya. Ini teman-teman saya share lagi untuk yang ini di buku petunjuknya. Ini ya, karena tadi yang saya tuliskan baru ini ya, ini yang saya ganti M, dua ini, maka sisanya silakan disesuaikan dengan persilangan yang ini ya. Ini untuk yang persilangan monohibrid. Ini ya, coba ini untuk persilangan monohibrid.